Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mama Sapa. Ini berapa hari lagi kita mau lebaran. Yuk kita buat kue kering. Nah, ini kue keringnya ada putri salju, ada nastar, dan juga bola coklat. Nah, ini kita lihat nih hasilnya putri salju. Dibentuknya kokoh dan kalau lumer sekali kan, enak. Bagaimana kita buatnya? Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Mama Sapa. Hari ini kita masak lagi ya. Jangan lupa subscribe-nya, tekan tombol loncengnya karena semua itu gratis. Bahan yang akan kita siapkan untuk pembuatan kue ini ya, satu adonan kita bagi 3 macam. Ini ada tepung sebanyak 600 gram. Tepung yang saya gunakan adalah segitiga biru ini. Terus kita pakai 50 gram susu bubuk, 200 gram gula pasir yang saya haluskan pakai blender sebanyak 200 gram, dan ini 50 gram tepung maizena, 4 biji telur yang kita gunakan hanya kuningnya saja, dan ini 70 gram keju. Yang tidak suka keju silahkan di skip atau ditinggal. Nah, keju yang saya gunakan adalah 1 bungkus ini. Terus margarin yang saya gunakan adalah margarin Blauband. Dan ini isian nastarnya adalah selai. Terus pakai bola coklatnya, kita pakai coklat. Dan ini aksesorisnya atau hiasannya nanti. Dan untuk putri salju kita gunakan gula donat. Pertama saya sangrai dulu sebentar tepungnya. Kenapa kita sangrai? Biar hasilnya renyah dan kuenya kuat dan awet tahan lama. Pertama kita siapkan dulu tempat kita untuk mengaduk semua bahan. Pertama kita buat dulu adalah margarinnya. Ini kedua bungkusnya kita buat ke dalam wadah ini. Pertama kita lembutkan dulu margarinnya biar nanti mudah dalam memadukan semua bahan. Ini bisa menggunakan whisker dalam pengadukan atau juga menggunakan mixer, silahkan. Kalau saya cukup pakai ini aja. Tapi yang pertama dulu yang saya lakukan adalah melembutkan margarinnya agar nantinya mudah untuk dicampurkan dengan bahan yang lainnya. Setelah itu masukkan gula halus, sudah rata kita tambahkan lagi telur, kita masukkan bertahap. Aduk lagi biar adonan menyatu.
Setelah itu masukkan susu bubuk. Dan tepung maizena. Kita aduk kembali, kita ratakan. Nah, ini tepung kita masukkan secara bertahap. Ini setelah disangrai, kita ayak tepungnya biar benar-benar halus. Nah, saya pakai tangan karena tangan ini sudah saya bersihkan dan benar-benar bersih. Nah, mengaduknya saya lanjutkan pakai tangan. Nah, biar benar-benar rata semuanya. Dan yang terakhir adalah kita masukkan kejunya. Nah, ini kita aduk kembali, kita jadikan satu. Kita ulek sampai benar-benar mulus dan adonan semuanya menjadi satu dan juga lembut. Nah, sudah selesai, ini benar-benar sudah lembut. Kita cuci tangan lagi kembali. Nih, ini adonan kita bagi 3 karena kita buat adanya 3 macam. Ini kira-kira aja, tidak perlu ditimbang. Nah, kita bagi 3. Kita bulatkan dulu, kita kepalkan. Ini kita tutup dulu yang 2 karena kita buat yang adonan yang pertama dulu, kita buat nastar, yang 2 ini kita tutup biar tetap lembab dan lembut, tidak cepat kering. Nah, kita sisihkan. Ini kita buat nastar. Nah, ini isiannya, selainya. Nah, ini tempatnya kita poles margarin sedikit. Nah, kita ambil sedikit kira-kira saja. Kita bulatkan. Nah, kita tekan, masukkan isian selainya. Ini bisa dilihat cara saya membuat selainya. Ada YouTube saya terdahulu, bisa dilihat bagaimana cara proses pembuatan selainya. Nah, kita bulatkan seperti ini sampai benar-benar mulus. Nah, apapun yang kita kerjakan, kalau kita lakukan dengan baik dan benar serta sabar, insya Allah pasti hasilnya akan baik. Itu juga kita kalau membuat kue kering ini, kita harus sabar, telaten, dan juga teliti. Nah, ini adonannya mau habis sudah. Nah, kita bulatkan, lakukan seperti ini.
Nah, tinggal satu lagi. Nah, selesai. Kita buat ke dalam oven yang sudah kita panaskan. Nah, kita buat dulu, kita buat di tengah-tengah. Kita letakkan di tengah. Kalau kita memanggang kue, misalkan ada resep 30 menit, 40 menit, 50 atau 1 jam, itu jangan kita tinggalkan, kita datang lagi selama 1 jam, ini kuenya akan gosong. Jadi kita sambil kontrol, kita lihat keadaan kue kita. Ini kita buat polesan untuk nastar nanti. Kita ambil kuning telurnya saja. Terus kita campurkan pewarna kuning sedikit. Kasih madu sedikit. Dan juga susu kental manis sedikit. Kita tambahkan minyak goreng sedikit. Nah, kita aduk, kita ratakan. Kalau kurang kuning bisa kita tambahkan lagi. Nah, ini nastarnya sudah masak. Ini kita kasih polesan. Ini masih dalam keadaan panas, baru dikeluarkan dari oven. Ini nanti kita open sebentar untuk mengeringkan polesan kuning telurnya ini aja, karena nastarnya ini sudah benar-benar matang. Ini kita lakukan selama 2 kali pemolesan. Lakukan dengan sabar, rapi, biar hasilnya cantik dan bagus. Nah, ini sudah 2 kali pemolesan. Kita panggang kembali. Nah, ini nastarnya sudah masak. Nah, cantik kan hasilnya? Ini kita letakkan di kertas kue ini biar lebih menarik. Nah, kita lihat hasilnya dalamnya. Nah, tuh. Nah, lumer kan? Kita lanjutkan kembali untuk pembuatan bola coklatnya. Ini kita oles secara tipis tempat untuk meletakkan kuenya atau adonannya. Nah, kita buka dulu plastiknya. Ini sama kita lakukan, kita bulat-bulatkan, tapi ini tidak menggunakan isi selai, ini cuma kosong karena nantinya kita akan lumuri dengan coklat. Nah, kita bulat-bulatkan seperti ini sampai benar-benar mulus.
Nah, ini sudah selesai, kita panggang. Nah, itu kue untuk bola coklatnya sudah masak. Ini kita lelehkan. Coklat batang sebanyak 200 gram. Ini kita lelehkan dulu sebentar. Nah, sudah meleleh. Ini masih dalam keadaan panas. Kita buat kue keringnya. Nah, kita letakkan kertas. Nah, lakukan seperti ini. Nah, terus habis itu kita kasih aksesoris atau hiasan di atasnya biar kelihatan lebih menarik. Nah, ini dilakukan setelah kita mencelupkan kue tadi. Kalau coklatnya mengeras, bisa lelehkan kembali. Ini adonan yang ketiga atau yang terakhir. Kita buat putri salju. Nah, sama kita bulat-bulatkan. Jangan lupa subscribe-nya ya, serta tekan tombol loncengnya, biar saya semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Kasih like, serta share video ini ke teman-teman. Dan kalau kurang jelas, bisa di komen di kolom komentar. Makasih. Nah, ini sudah selesai, kita bulatkan, kita panggang. Nah, ini sudah masak putri saljunya, masih dalam keadaan panas, baru keluar oven. Kita buat ke wadah biar bisa kita kasih taburan gulanya. Kenapa kita kasih gula dalam keadaan panas? Ini biar gula halusnya ini bisa meresap ke dalam kuenya dan rasanya menjadi gurih dan juga enak. Nah, kita jadikan satu ini menjadi satu dengan gulanya karena ini dalam keadaan panas. Kurang gulanya bisa ditambahkan. Nah, kita buat ke dalam kertas ini, sambil kita susun di toples. Nah, inilah kue kering yang kita buat. Dapatnya ini ada 4 toples. Nah,
Cantik-cantik kan? Nah, ini ada lebihnya, putri salju. Nah, ini ada nastar, coklat, bola coklat, dan putri salju. Nih kita lihat hasil putri saljunya. Kokoh dan juga benar-benar lumer nih. Benar-benar enak kuenya. Nah, semoga bermanfaat ya video yang saya buat ini. Silahkan mencoba di rumah. Terima kasih.